Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo ibu-ibu semua, mas-mas dan mbak-mbak calon guru. Selamat bertemu lagi dengan channel Calon Guru Gambar. Nah, sebaiknya sebelum menonton video ini, ojo lali le skrepen re, ojo lali skrep. Oke. nah baiklah kita mulai saja. Kita warnai dulu dengan warna kuning untuk membuat matahari. Kita pilih di bagian tengah dengan tujuan agar mataharinya nampak center di tengah, jadi mungkin kelihatan lebih menarik. Nah teman-teman, kenapa kok saya selalu memulai atau mewarnai itu di bagian atas? Seperti yang kemarin, kita bertujuan untuk menjaga agar gambar kita ini tetap bersih. Jadi pekerjaannya itu runtut dari atas ke bawah gitu. Seandainya terpaksa, ya bagaimana lagi, tapi kita sudah mencobanya. Nah teman-teman, saya tidak mengarahkan atau memberikan dikte untuk warna ya, jadi kalian saksikan sendiri saja. Misalnya itu warna kuning disambung dengan warna oranye muda, terus ditambahi lagi nanti dengan warna oranye tua. Nah kesemuanya itu adalah urutan warna terang ke warna gelap. Kenapa kok tidak kita pakai di warna gelap dulu? Nah takutnya begini, nanti untuk bagian mataharinya kita tidak ada tempat karena terlalu banyak warna gelap. Jadi untuk membuat matahari memang kuncinya itu lebih mudah dimulai dengan warna yang terang dulu baru ke warna gelap. Padahal menurut teori itu kalau mewarna itu bagusan dari warna gelap dulu ke warna terang, karena akan mempermudah proses pewarnaan sebuah gambar. Nah ini untuk awan, di atasnya laut kita kasih warna biru, nanti kita kasih warna putih. Nah teman-teman, bila kalian menyaksikan di video ini tiba-tiba berubah gambarnya menjadi rapi, itu bukannya saya itu berniat untuk membodohi atau apa ya istilahnya, tapi itu semua dilakukan semata-mata untuk mempersingkat waktu. Jadi nanti kalian kalau mengikuti dari detailnya nanti bisa bosan ya. Dan video ini juga saya percepat supaya kalian yang menyaksikan ini tidak cepat bosan. Dan perlu diketahui juga, ketika mewarna itu mungkin di video saya ini terlalu detail ya, maksudnya seperti gambar orang dewasa. Sebetulnya tidak. Ini kalau kita mengajari anak itu kita sederhanakan. Jadi misalnya jangan terlalu membuat gambar itu rumit ya. Misalnya gradasi langit, ya langsung aja dikasih garis, misalnya kuning satu deret arah dari atas ke bawah, bulatan dari atas ke bawah, terus disambung oranye muda digaris lurus dari atas ke bawah, terus tinggal oranye tua. Jadi ya pintar-pintarnya kita lah bagaimana menyederhanakan
untuk mewarnai sebuah objek. Dan kenapa saya buat seperti ini? Harapan saya itu yang menonton ini wawasannya menjadi luas atau bertambah ya. Ternyata gambar kalau dikerjakan dengan serius itu bisa menjadi sesuatu yang menarik dan sangat mengasihkan ya. Ini umpama topik gini, kalau merasa kesulitan tidak bisa digradasi ya, dikasih satu warna saja ya. Jangan terlalu diributkan atau terlalu dipusingkan gitu loh. Nanti lama-kelamaan setelah kita terbiasa mewarnai dengan latihan atau belajar melihat video tutorial yang ada di YouTube, pasti kalian akan menjadi semakin paham dan semakin pintar. Jadi ya begitulah. Jadi kenapa kok saya mewarnai agak sedikit, kalau saya bilang itu lebih ke style ke arah orang yang dewasa. Kan memang ini ditujukan untuk kalian yang sudah bisa menggambar atau mama-mama, ibu-ibu, ustazah yang ingin tambah pintar. Kalau saya mewarnai seperti anak kecil, nanti wawasan Anda tidak bertambah. Jadi memang channel ini agak beda mungkin ya dengan channel yang lain yang cenderung banyak karakter anak-anak. Jadi gini, kalau di channel saya ini saya mungkin terpengaruh dari background saya ya. Saya kan bukan seorang pendidik yang lulusan akademis. Jadi saya mengajar itu atas dasar profesionalisme ya. Makanya terus latar belakang saya itu terbawa mungkin, jadi background saya jadi seorang pelukis itu ketika mewarnai ikut terbawa. Nah ini teman-teman, kenapa kok bolanya itu saya gradasi gitu. Nah ini mungkin kalau diterapkan untuk anak-anak ya sedikit agak kesulitan, tapi nggak usah pusing-pusing, kita tarik aja dari atas ke bawah warna hijau lurus. Nanti yang bagian tengah kita bagi misalnya 3 bagian, yang tengah kita kasih warna cerah. Sebetulnya gampang, kalau mau menyederhanakan itu gampang. Yang penting tahu dulu contoh cara mewarnainya. Jadi kalau menggambar itu memang tidak perlu takut ya, kita kerjakan aja. Dan bahkan di sini ada beberapa bagian itu yang saya keliru dan saya tumpuki lagi, tidak apa-apa, tidak masalah ya. Jadi menggambar itu kita enjoy saja, jangan ada beban. Keliru ya ditumpuk lagi, kan warnanya bisa ditumpuki gitu loh. Tapi ya harus berhati-hati ketika mengenai objek yang sangat vital. Misalnya warna kulit keliru jadi warna merah, nah itu terlalu fatal ya. Jadi kalau misalnya mewarnai topi, mewarnai baju, keliru warnanya itu masih bisa ditolerir ya. Jadi jangan takut-takut pokoknya. Nah seperti ini saya membuat air ini juga sedikit ada trik orang dewasanya ini ya. Jadi air dikasih seperti ada riak-riaknya air dengan krayon putih, itu sebenarnya teknik orang dewasa. Nah kalau anak-anak ya kita itu aja
gradasi, kita tarik lurus, nanti warna tua ketika bertemu dengan warna muda kita gosok-gosok, itu saja. Atau kalau pengen ada riak air bisa kita kasih dari penghapus pensil, itu apa namanya ya, stipo ya. Mungkin kalau kita pengen gampang untuk anak-anak, untuk riak airnya itu bisa kasih stipo lurus-lurus, gitu saja sudah berkesan seperti air. Nah teman-teman, dalam melukis saya ingatkan lagi bahwa untuk mewarnai sebuah benda atau objek biar menarik, kita juga perlu berpikir. Jadi begini, kenapa kok layar perahunya itu saya kasih warna-warni? Nah, itu tujuannya adalah untuk mengalihkan mata, mengarahkan mata supaya menoleh melihat gambar kita, karena ada warna-warna yang berwarna-warni. Juga di sini bola juga saya kasih warna kontras ya, hijau, merah, oranye gitu. Tujuannya itu. Nah, kuncinya gitu teman-teman. Jadi kalau barangkali mungkin teman-teman yang basicnya pelukis itu sudah tahu ya, kalau menggambar itu ada center of interest, mana yang harus ditonjolkan, mana yang tidak gitu loh. Dan ini juga pelajaran penting. Kenapa? Kita biasanya melihat tutorial, tapi kita tidak tahu apa sih maksudnya gitu loh. Nah ini ya mungkin barangkali saya ini tidak merasa pintar, tapi hanya sekedar membagikan pengalaman saja. Nah, jadi kalau menggambar itu supaya menarik, ada center of interestnya, ada pusat perhatiannya. Nah itu bagian yang ditonjolkan itu kita warnai yang seindah mungkin, dan warnanya bisa mengarahkan pandangan orang yang melihat. Nah ini umpama warna bajunya, warna bolanya tidak menarik, gambar ini juga tidak akan menjadi sesuatu yang enak untuk dilihat, tidak menjadi penasaran. Nah ini juga membuat celana, kenapa kok saya kasih garis-garis. Nah itu semua ditujukan untuk mengarahkan orang yang melihat gambar kita. Jadi loh kok sepertinya aneh ya gitu. Jadi memang gitu teman-teman. Jadi menggambar itu selalu begitu. Nah ini yang saya gunakan biasanya. Kalau ada warna terang, saya tumpuki lagi dengan warna gelap. Itu endingnya nanti kita kerik ya, untuk membuat efek. Jadi gambar yang mempunyai efek itu akan lebih menarik daripada gambar yang polos. Sama juga dengan ketika kita menggambar, ada banyak bagian kosong dan teknik mewarnai kita juga monoton, maka gambar kita jadi kurang menarik gitu. Jadi orang kalau melihat gitu lewat aja tanpa ada rasa penasaran atau ingin tahu. Dan saya juga merasa gambar saya ini bukan sesuatu yang terbaik, jadi mungkin masih banyak kekurangannya. Mungkin kalau kalian melihat gambar orang lain, bisa jadi jauh lebih baik dari gambar saya. Oh ya teman-teman, tadi di awal-awal video ada gangguan ya, semacam sinar di bagian ujung kiri atas. Ada sinar-sinar matahari yang masuk, jadi membuat tidak nyaman.
Nah, ini kita mulai membuat kerian di bagian rambut. Nah, ini kalau masalah alat kerik itu juga jangan terlalu pusing teman-teman. Bisa kita gunakan apa saja yang pokoknya ujungnya runcing. Nah, ini gambar kita sudah selesai. Tinggal, nah ini saya tadi salah ya, warnanya tidak menarik kalau warna kuning. Nah, tenggelam dengan warna mata langitnya, kita kasih warna lagi. Saya tumpui warna biru, kuning kena biru jadi hijau. Dan ini supaya terkesan ada pasirnya, saya kasih titik-titik dengan warna coklat yang tua ya. Nah, semua ini teman-teman bertujuan untuk membuat gambar kita semakin menarik. Sampai di sini, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.